warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Kimia Logam dengan dosen pengampu Profesor Muhammad Yusuf. Yang kali ini kami kelompok 5 ingin membawakan materi tentang kimia logam golongan 13. Nah, adapun anggota kelompok dari kelompok 5 itu ada saya sendiri, Erika Dewi, dan kedua teman saya, Faros Nabawi Siregar dan Nestin Sudayanjai. Nah, jadi teman-teman, di sini kita akan membahas tentang kimia logam atau logam golongan 13. Nah, kira-kira logam golongan 13 itu apa aja sih? Jadi, menurut tabel periodik ya bisa teman-teman lihat pada slide, untuk golongan 13 sendiri itu ada boron, ada aluminium, ada gallium, ada indium, dan ada thallium. Nah, sebagai perkenalan nih, biar kita lebih akrab lagi dengan golongan 13. Jadi, seluruh anggota unsur golongan 13 adalah logam kecuali boron. Nah, biasanya kenapa boron dikecualikan gitu? Ternyata boron itu memiliki sifat semi logam, artinya tidak sepenuhnya dia bersifat logam. Nah, boron paling menunjukkan aktivitas non logam sehingga diklasifikasikan sebagai semi logam. Terus teman-teman, ternyata titik didih dari unsur-unsur dalam golongan 13 ini semakin ke bawah itu semakin menurun seiring dengan bertambahnya massa unsur tersebut. Lalu pada umumnya unsur-unsur golongan ini memiliki bilox lebih dari 1. Nah, ini ada tabel tentang titik didih dan titik leleh dari golongan 13. Jadi kita akan bahas titik didih dan titik leleh dari boron dengan titik lelehnya 2180 derajat Celcius dan titik didihnya 3650, aluminium titik lelehnya 660 derajat Celcius dan titik didihnya 2467 derajat Celcius. Nah, begitu juga dengan gallium, indium, thallium bisa teman-teman lihat dalam tabel titik didih dan titik lelehnya. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ya membahas logam golongan 13. Walaupun tadi disebutkan bahwa boron bukan termasuk logam, artinya boron itu adalah semi logam, tapi kita akan tetap membahas tentang karakteristik dari boron. Nah, jadi teman-teman, boron itu termasuk ke dalam golongan semi logam, dan boron itu banyak terdapat dalam bentuk garam boraks dan kernit. Selanjutnya, ternyata boron memiliki 3 elektron valensi, jadi setiap senyawa boron itu memiliki ikatan kovalen yang memenuhi aturan oktet. Artinya dia stabil 8 dengan 8 elektron. Tanya lebih menyerupai unsur silikon daripada unsur golongan 13 yang lain. Nah, jadi kenapa disebut semi logam? Karena dia lebih menyerupai silikon daripada segolongan dia seperti aluminium, gallium, thallium, dan indium. Nah, jadi pasti tanya gitu ya, kita bertanya-tanya kira-kira boron itu ada di mana aja sih? Jadi kelimpahan boron, unsur boron sering kita temukan di mineral. Boron dapat berada di dalam kisi mineral berbasis silika dan alumina, berbentuk mineral primer dan mineral sekunder. Selanjutnya, boron terikat dalam struktur tanah liat. Nah, jadi teman-teman, kalau tanah liat itu kan biasanya kayak silika gitu. Ternyata boron juga ada di tanah liat dan terikat baik dalam tanah pada kisaran pH-nya itu sekitar 5,5 sampai 7,5. Nah, pada kondisi pH rendah, boron terjerap oleh aluminium dan pH tinggi terjerap oleh tanah liat. Nah, boron juga biasanya bisa kita temukan pada sel tanah. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang reaksi-reaksi boron. Nah, kira-kira boron ini bisa bereaksi dengan unsur apa aja? Nah, ternyata boron itu bisa bereaksi dengan udara, dengan air, dan dengan unsur halogen. Jadi, teman-teman, reaksi-reaksi yang terjadi antara boron dengan unsur-unsur tadi itu bisa teman-teman lihat di dalam PPT ini ya. Nah, selanjutnya bagaimana kita membuat boron atau menghasilkan boron? Nah, caranya itu bisa pembuatan asam borat dari hidrolisis boron halida. Nah, untuk asam borat atau lengkapnya bernama asam ortoborat diperoleh dari hidrolisis boron halida. Jadi bisa diperoleh dari hidrolisis boron halida. Nah, ternyata ada lagi nih cara untuk membuat boron, yaitu cara yang kedua adalah pembuatan asam tetrafluoroborat. Nah, untuk pembuatan ini, larutan asam fluoroborat tadi diperoleh dengan melarutkan asam borat ke dalam larutan asam fluorida, dan terjadilah reaksi seperti yang digambarkan ini. Nah, selanjutnya ternyata kita bisa membuat boron dengan cara sintesis borat oksida menjadi boron trifluorida. Nah, caranya boron trifluorida ini dapat disintesis dengan boron oksida atau B2O3, amonium tetrafluoroborat atau kalsium fluorida dan asam sulfat pekat menurut persamaan pada reaksi yang telah disajikan. Nah, tentu saja pasti setiap unsur ada kegunaan dan ada kekurangannya. Nah, kira-kira fungsi dari boron ini apa sih? Jadi boron merupakan komponen vital dalam pembangkit listrik tenaga nuklir dan bisa juga dimanfaatkan sebagai
alat bahan dalam deterjen, bisa juga berguna dalam pengawet untuk kayu dan pelindung tahan api untuk kain, dan boron juga berfungsi sebagai pereduksi aldehid menjadi alkohol primer dan keton menjadi alkohol sekunder. Nah, itu yang bisa menjadi pereduksi itu adalah natrium tetrahidroborat. Nah, tentu saja pasti kalau misalnya suatu unsur pasti ada bahayanya gitu ya. Jadi bahaya boron itu mengonsumsi boron dalam jumlah berlebih menimbulkan gejala mual, muntah, kelemahan, dan dermatitis. Nah, teman-teman, sebagai contohnya itu sekarang lagi lagi banyaknya bahan-bahan makanan yang mengandung boraks gitu ya. Nah, itu ternyata merupakan bahaya dari boron gitu. Apabila kita mengonsumsi terlalu banyak boraks itu kan menjadi sumber penyakit. Jadi teman-teman boleh hati-hati untuk memilih. Biasanya makanan-makanan yang mengandung boraks itu seperti makanan seperti bakso, mie, atau yang lainnya. Nah, karakteristik makanan yang mengandung boraks itu biasanya lebih kenyal. Nah, untuk logam golongan 13 yang akan kita bahas selanjutnya adalah aluminium. Nah, kita akan membahas tentang karakteristik aluminium. Nah, karakteristik aluminium itu ternyata aluminium itu sangat reaktif terutama pada gas O2 atau oksigen. Memiliki potensial reduksi yang sangat rendah, tidak beracun sebagai logam, ringan, tidak bersifat magnetis, mengkilap, dan lunak. Selanjutnya sifatnya adalah tahan terhadap korosi. Nah, teman-teman, aluminium ini ternyata dia tahan terhadap korosi. Makanya kalau misalnya pembuatan kursi atau apa itu besinya harus dilapisi dengan aluminium karena besi sendiri dia mudah mengalami korosi dibanding dengan aluminium. Nah, ternyata aluminium itu bisa digunakan sebagai konduktor panas yang baik. Nah, contoh sederhananya itu apabila kita memasak atau memanggang sesuatu bisa menggunakan aluminium foil karena dia merupakan salah satu logam yang memiliki konduktor panas yang cukup baik. Nah, kira-kira kelimpahan aluminium itu ada di mana aja sih? Jadi, teman-teman, aluminium itu merupakan unsur logam yang paling banyak terdapat di kerak bumi dan kelimpahannya menempati urutan ketiga setelah oksigen dan silikon. Aluminium juga bisa ditemukan dalam batuan aluminium silikat atau senyawa yang tersusun atas unsur Al atau aluminium, oksigen, dan biji bauksit dan kriolit. Nah, teman-teman, sekarang kita akan membahas tentang reaksi-reaksi pada aluminium. Kira-kira senyawa atau unsur apa aja yang bisa bereaksi dengan aluminium? Jadi, aluminium itu bisa bereaksi dengan air, bisa bereaksi dengan halogen, bisa bereaksi dengan asam, dan bisa bereaksi dengan basa. Nah, ketika dia bereaksi dengan air, dia akan menghasilkan Al2O3, dan ketika bereaksi dengan halogen, nah, halogen itu misalnya Cl, Br, I, F gitu. Jadi ternyata aluminium itu bisa bereaksi dengan halogen, dan ketika bereaksi dengan asam juga bisa. Contoh-contoh asam itu misalnya H2SO4 dan HCl juga bisa, dan aluminium juga bisa bereaksi dengan basa. Contohnya basa NaOH atau bisa kita reaksikan dengan amonia. Halo semua, saya Destin Subrenzai. Di sini saya akan menjelaskan atau melanjutkan membahas tentang pembuatan aluminium. Nah, adapun pembuatan aluminium ini melalui dua proses. Yang pertama itu proses Bayer dan yang kedua proses Hall-Héroult. Nah, proses Bayer ini merupakan proses pemurnian biji bauksit untuk memperoleh aluminium oksida atau alumina. Nah, yang kedua ada proses Hall-Héroult. Nah, arti dari proses Hall-Héroult ini merupakan proses peleburan aluminium oksida untuk menghasilkan aluminium murni. Baik, selanjutnya kegunaan dari unsur aluminium ini yang pertama sebagai kerangka pesawat terbang dan roket. Yang kedua, reflektor yang baik terhadap cahaya dan sinar inframerah. Kemudian sebagai pembungkus misalnya untuk kaleng minuman ringan atau soft drink dan aluminium foil. Dan yang terakhir itu untuk peralatan masak, misalnya itu seperti panci. Nah, selanjutnya kita masuk pada unsur gallium, di mana gallium ini mempunyai karakteristik yang pertama, gallium padat berupa logam abu-abu kebiruan yang memiliki struktur kristal ortorombik. Yang kedua, gallium ini murni memiliki warna keperakan menakjubkan. Dan ketiga, berbentuk padat pada suhu ruang, tetapi seperti merkuri, cesium, rubidium akan menjadi cair bila sedikit dipanaskan. Kemudian yang keempat itu, unsur ini stabil di udara dan air, tetapi bereaksi dan larut dalam asam dan basa. Kemudian yang terakhir, tidak terdapat dalam bentuk murni di alam. Baik, selanjutnya itu kelimpahan dari gallium ini. Nah, kelimpahan gallium di kerak bumi hanya berkisar 0,0018% atau 18 ppm. Nah, produksi gallium sangat rendah jika dibandingkan dengan unsur lainnya. Kemudian reaksi-reaksi gallium. Yang pertama, reaksi gallium dengan udara. Reaksinya itu 2Ga gas ditambah
N2 gas menghasilkan 2 GaN solid. Kemudian reaksinya dengan air, Ga3 positif aquos ditambah dengan H2O liquid menghasilkan GaOH kali 2 positif aquos ditambah H positif aquos. Kemudian reaksi gallium dengan asam, Ga solid ditambah 3HCl aquos menghasilkan GaCl dikali 3 aquos ditambah 3H positif aquos. Reaksi gallium dengan basa yaitu GaCl 3 aquos ditambah dengan 4 LiH solid menghasilkan LiGaH kali 2 aquos ditambah LiCl aquos. Dan reaksi yang terakhir itu reaksi dengan halogen, yaitu 3Ga solid atau AI atau ditambah dengan AIF aquos menghasilkan 3GaF aquos ditambah Al3 positif. Baik, selanjutnya untuk pembuatan gallium. Nah, hasil dari proses pembuatan aluminium, pemurnian bauksit melalui proses Bayer menghasilkan konsentrasi gallium pada larutan alkali dari sebuah aluminium. Kemudian pembuatan yang kedua itu bisa dengan cara dielektrolisis menggunakan sebuah elektroda merkuri yang memberikan konsentrasi lebih lanjut dan elektrolisis lebih lanjut menggunakan katoda baja tahan karat menghasilkan logam gallium cair. Baik, selanjutnya ada pun kegunaan gallium. Nah, kegunaan yang pertama itu bisa digunakan untuk membuat cermin. Kemudian bisa juga dijadikan campuran pada senjata nuklir. Yang ketiga sebagai termometer bertemperatur tinggi. Dan yang terakhir itu semikonduktor untuk dioda pemancar cahaya. Selanjutnya kita masuk pada unsur indium. Adapun karakteristik unsur indium ini, yang pertama, indium ini adalah logam pasca transisi berwarna putih keperakan yang sangat ulet dengan kilau terang. Kemudian, ini sangat lembut seperti natrium dan bisa dipotong menggunakan pisau. Karakteristiknya lagi, titik lele dan titik didihnya itu lebih rendah dibandingkan dengan logam transisi dan lebih lunak. Indium ini ditemukan dalam biji seng tertentu. Logam indium ini dapat menyala dan terbakar. Selanjutnya yaitu reaksi-reaksi indium. Nah, adapun reaksi indium dengan udara, yang pertama IN solid ditambah O2 tidak dapat bereaksi. Kemudian reaksi indium dengan air, IM solid ditambah H2O liquid tidak dapat bereaksi. Reaksi indium dengan halogen, IN solid ditambah X2 tidak dapat bereaksi. Reaksi indium dengan asam, IN solid ditambah Ha aquos tidak dapat bereaksi. Dan yang terakhir yaitu reaksi indium dengan basa, IN solid ditambah BOH tidak dapat bereaksi. Indium ini tidak larut dalam larutan alkali, malah berkebalikan dengan unsur gallium. Oke guys, saya Faros Nabawi Siregar. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai kelimpahan indium. Di kerak bumi, indium jarang sekali berada sebagai butiran logam bebas, terlalu langka dan juga terlalu kecil untuk kepentingan komersial. Indium adalah unsur paling melimpah di kerak bumi, kira-kira sebanyak 160 ppb. Indium ini melimpahnya sama dengan seperti kadmium. Kurang dari 10 mineral indium yang diketahui dan tidak ada satupun endapan yang bermakna. Berdasarkan kandungan indium dalam biji seng, total cadangan indium yang layaknya secara ekonomis itu sekitar 6.000 ton. Logam indium dihasilkan melalui proses elektrolisis garam indium di dalam air. Kemudian indium bisa juga didapatkan melalui sintetis indium oksida yang berukuran nanometer melalui proses Sol-Gel yang akan digunakan sebagai oksidasi logam dan merupakan bahan aktif pada sensor gas yang telah dilakukan. Untuk membentuk indium oksida, sebagai bahan dasar yang digunakan adalah asam asetat yang dilarutkan dalam dietilen glikol. Nah, cara pembuatannya itu pertama dipanaskan indium asetat yang sudah dilarutkan ke dalam dietilen glikol sampai campuran menjadi homogen pada suhu 130 derajat Celcius. Kemudian setelah mencapai suhu tersebut ditambahkan dengan asam nitrat atau HNO3 dan diaduk cepat. Selanjutnya dipanaskan pada suhu 180 derajat Celcius selama 5 jam. Setelah dipanaskan selama 5 jam, butiran halus indium oksida berwarna kuning diperoleh setelah dilakukan pengeringan pada suhu 400 derajat Celcius selama 2 jam dan dianiling pada suhu 500 derajat Celcius selama 1 jam. Nah, indium ini memiliki beberapa kegunaan. Salah satunya itu
pada produksi paduan peleburan rendah yang digunakan dengan gallium. Titik lebur indium ini tergantung pada rasio indium terhadap gallium. Senyawa indium digunakan dalam industri semikonduktor untuk transistor germanium, termistor, rectifier, dan photocell. Lapisan tipis oksida indium timah oksida digunakan untuk display kristal cair atau LCD. Nah, selanjutnya yaitu karakteristik dari logam talium. Selanjutnya adalah karakteristik dari logam talium. Logam talium ini merupakan logam yang sangat lunak. Apabila terkena udara, pertama akan mengilap, lalu berubah menjadi perak kebiruan seperti dengan logam timbal. Untuk itu, logam talium ini biasa disimpan di dalam air dan tidak berbau dan tidak berasa. Sangat beracun dan bersifat karsinogenik. Kelimpahan talium hanya sekitar 0,0006% atau sekitar 0,6 ppm persen. Talium merupakan logam yang paling melimpah ke 56. Talium ditemukan di beberapa batuan, tanah maupun tanah liat. Reaksi-reaksi talium itu pertama, apabila di udara, talium bereaksi dengan oksigen dan membentuk talium dioksida. Kemudian apabila talium bereaksi dengan air, maka talium membentuk 2 talium hidroksida ditambah dengan dan menghasilkan gas hidrogen. Nah, apabila talium ini bereaksi dengan unsur halogen, akan membentuk senyawa talium pada selanjutnya, yaitu reaksi talium. Talium dapat bereaksi dengan oksigen membentuk talium dioksida. Talium juga dapat bereaksi dengan air membentuk talium hidroksida dan terdapat gas hidrogen. Talium juga dapat bereaksi dengan unsur halogen yaitu fluorin, klorin, dan bromin. Selanjutnya, talium dapat bereaksi dengan asam, tetapi hanya perlahan oleh asam sulfat ataupun asam klorida, karena garam talium yang dihasilkan tidak begitu larut, dan talium tidak dapat bereaksi dengan basa. Selanjutnya, pembuatan talium. Talium diperoleh sebagai produk pada produksi asam belerang dengan pembakaran pirit pada peleburan timbal dan biji besi. Kegunaan talium ini dapat berupa sebagai pembasmi tikus dan semut karena ia tidak berbau dan tidak memiliki rasa. Kristal talium, bromida, dan iodida telah digunakan sebagai bahan optik. Nah, talium beserta sulfur atau selenium dan arsenik juga telah digunakan untuk membuat gelas dengan titik lebur rendah antara 125 derajat Celcius sampai dengan 150 derajat Celcius. Talium oksida digunakan untuk membuat kaca gelas dengan indeks refraksi yang tinggi. Nah, demikian video yang kami demikianlah video pembelajaran yang telah kami buat. Kami kelompok 5 pamit undur diri, lebih kurangnya kami mohon maaf. Dan semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.